Jadi saya rekam, insya Allah nanti bagi yang terlambat bisa menyaksikan rekamannya. Jadi sedianya hari ini kita akan membuat lesson ya di Quizizz. Bagaimana caranya membuat presentasi yang interaktif tetapi di Quizizz seperti itu. Namun saya juga akan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Bagaimana Bu cara membuat akun Quizizz kita itu menjadi super tanpa harus membayar seperti itu. Jadi gratis. Karena yang jika diklik tingkatkan ke super itu yang ada diminta untuk membayar ya, jadi tidak gratis tetapi membayar. Tetapi dengan cara saya ini maka akun kita itu akan menjadi super dan gratis ya Bapak Ibu. Izin saya untuk share screen. Jadi dari Quizizz saya ya, akun Quizizz saya ini saya tidak membayar sepeser pun. Jadi memang gratis ya. Tetapi saya sudah mendapat tidak hanya 1 bulan, tapi saya sudah mendapat banyak. Nah, nih saya sudah mendapat 55 bulan super gratis. Jadi ini tidak berbayar saya ya, Bapak Ibu. Nah, memang ini kalau meningkatkan ya mau meningkatkan ke super ini memang bayar ya sebulan kalau tidak salah 25.000 ya untuk 1 bulan. Tetapi ini saya dapatkan itu dengan cara yang gratis saja. Nah, bagaimana caranya sebentar lagi saya beritakan, tapi kayaknya garing ya kalau kita nggak bermain dulu nyobain Quizizz itu seperti apa sih. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru gitu. Tapi kebanyakan sih saya yakin sudah menggunakan Quizizz ya karena kita sudah lama dilanda pandemi dan sudah lama melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi pasti Bapak Ibu sudah biasa kebanyakan, tetapi ada 1-2 mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Quizizz bersama peserta didiknya. Nah, kita cobain dulu ya Bapak Ibu supaya bisa merasakan seperti apa sih pembelajaran dengan menggunakan Quizizz. Nah, saya yuk kita main yuk sebentar dengan quiz yang di sini, quiz lucu-lucuan aja ini ya. Nah, kita pakai mode yang klasik aja. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa bergabung, silahkan bergabung ya untuk merasakan bermain Quizizz itu seperti apa. Tuh. Nah, saya letakkan di chat ya. Saya letakkan di chat, mana-mana chatnya ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik link itu ya untuk ikut bergabung. Kemudian mulai. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikut bermain, merasakan gitu seperti apa sih. Nah, saya juga sebenarnya bisa ikut nih di saya. Absen ya. Nah, ini sudah ada ya yang Pak Angga, Pak Ari, Pak Bu Novi, Bu Nurul, Bu Sulis sudah bergabung bersama kita. Nah, nanti kita akan mulai ya. Pak Dewa sudah bergabung di Quizizz. Bu Reka, Pak Arif ini trainer IG ini tapi ikut-ikutan di sini mendukung kita semua. Bu Dwi Setio yang juga teman di assembler ini. Bu Novi, Bu Lucy. Nah, sudah banyak yang bergabung. Jika masih ada yang ingin bergabung, kita tunggu ya. Tetapi jika tidak, kita akan mulai. Apakah masih ada yang ingin bergabung? Bapak Ibu, ini sudah ada 15 peserta. Sudah ada 15 peserta. Baik, kita mulai saja ya. Seperti apa sih kuisnya itu? Oh, masih ada yang bergabung. Kasihan kalau masih ada yang mau bergabung. Masih adakah? Iya, Bu. Oh, masih ada juga yang bergabung. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, masih ada. Masih bertambah terus ya. Kita tunggu sampai dia diam gitu ya, diam sebentar gitu. Artinya mungkin sudah tidak ada yang bergabung lagi. Tetapi karena ini masih berjalan, kita berikan kesempatan untuk ikut mencoba Quizizz hari ini.
Mungkin sudah ya. Bu Samini. Siap? Ya. Ya, layar tampilannya kayaknya buram ya? Oh, buram ya? Atau di layar saya ini? Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu yang lain, apakah jelas tampilannya Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya. Oh. Jelas. Oh, alhamdulillah. Oh, jelas. Berarti layar saya buram. Alhamdulillah kalau layar Ferry jelas. Iya, iya. Kadang seperti itu. Buram banget. Iya. Ini sudah mungkin sudah ya Bapak Ibu, kita mulai ya. Sudah banyak yang bergabung, sudah ada 22 peserta ya. Kita mulai 3, 2, 1. Masih ada yang gabung. Ayo, siapa nih pemenangnya? Jadi ada peringkat-peringkatnya ya Bapak Ibu. Dapatkan hadiah mobil sedan, tapi ngambilnya di mana ya? Ayo, ayo, berpacu ya. Ayo terus berpacu. Jadi, seperti itu ya, Bapak Ibu, seru ya. Saling mengejar ternyata ini. Saling mengejar. Ayo, ayo Novi, jaringnya mainkan Pak Muhammad. Wah, sudah kesalip lagi. Siti, Dwi. Ayo, lanjut. Nurul. Ayo, lanjut. Jadi itu ya. Wah, Bu Novi nih di peringkat 1. Apakah masih ada yang nyusul? Ternyata ayo Pak Muhammad, Pak Agung. Wah, Bu Sioni nyusul ke peringkat 3. Nurul. Awas, pertanyaannya menjebak ya. Jadi pertanyaannya yang tidak biasa. Jadi pertanyaannya menjebak. Pertanyaannya menjebak ya. Ayo, wah, Bu Novi. Wah, Bu Siti. Wah, dari 25 pemain ya. Jadi, wah, mantap ini. Udah nih, udah. Sampai itu. Wah, Bu Novi nih yang paling atas. Ya, kita akhiri ya, Ibu, mohon maaf. Salah-salah Ya. Karena waktu kita nggak cukup banyak ya, saya akhiri saja. Ternyata juara satunya Bu Dwi Setio. Oh ya, nah, hore. Dua ya. Dwi, Bu Novi, dan Bu Siti Fatona. Jadi mendapat hadiah tapi di rumah masing-masing. Aduh, seru kan? Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jadi seru dengan peserta didik pasti seru gitu. Jadi saling berpacu seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat akun Quizizz gitu ya? Cara membuat akun Quizizz. Sebentar saya ulang ya karena apa? Karena masih ada yang bertanya cara membuatnya bagaimana gitu. Walaupun kemarin sudah dibahas ya. Jadi saya log out dulu ya Bapak Ibu. Log out dulu itu dari sini, dari sebelah kiri gitu. Karena saya sudah login. Nah, ini akun saya ya, saya sudah login. Jadi kalau saya mau log out itu saya harus ke sini nih, ke bawah. Sini
kemudian keluar. Kalau yang menggunakan bahasa Indonesia, kalau yang bahasa Inggris tentu saja lockout. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat itu bisa dari get started ini atau dari sign up di sini. Menggunakan HP juga bisa ya Bapak Ibu. Kalau saya mencontohkannya menggunakan laptop ini. Misalnya sign up di sini ya. Nah, kemudian tinggal di sini bisa sign up atau mendaftar dengan akun Google, dengan akun Microsoft atau dengan akun email yang lain ya, bisa Yahoo dan sebagainya. Nah, di sini misalnya saya pakai ini aja ya, pakai untuk percobaan aja. samini@com. Nah, setelah tuliskan, oh ternyata ini sudah ada ya, Samini 01, sudah. Jadi kita kalau sudah tuliskan email, misalnya tidak menggunakan akun Google, tidak continue with Google, maka kita gunakan email, tinggal tuliskan email, kemudian tinggal klik next atau selanjutnya. Nah, ini bagian penting juga ya Bapak Ibu, karena kita guru, maka kita pilih yang di add school. Klik add school. Nah, ini paling-paling penting. Kita tidak boleh memilih sebagai siswa, student, tetapi kita memilih sebagai teacher. Jadi kita memilih sebagai teacher, kita klik saja nih, teacher. Nah, kemudian tinggal diisikan ini, diisikan kalau perempuan seperti saya, Mrs. misalnya sudah menikah. Misalnya Samini. Nah, nama depannya, kemudian nama belakangnya karena saya tuh namanya cuma satu, jadi saya isi Samini juga. Password itu biasanya yang unik ya, terdiri dari huruf kapital, dan huruf kecil, kemudian misalnya tanda bintang seperti itu ya, supaya unik. Dan kalau mudah lupa itu sebaiknya dicatat ya Bapak Ibu, atau ditaruh di sticky note atau di ini ya, di apa namanya nih, di notepad. Nah, di notepad itu bisa kemudian disimpan. Jadi nanti kalau lupa bisa ingat lagi, bisa melihat gitu. Misalnya di sini saya buat passwordnya yang gampang aja biar saya ingat. Nah, ini penengah, tidak apa-apalah. Kemudian ketika sudah memasukkan password, kemudian tinggal diklik continue atau lanjutkan. Klik continue. Nah, setelah klik continue sudah jadi dah Bapak Ibu. Jadi cuma seperti itu aja ya, membuat akun tuh cuma seperti itu saja. Nah, tetapi akun kita ini kan basic ya Bapak Ibu. Ada tulisan upgrade to super karena ini akun basic yang masih gratisan gitu dah. Jadi sehingga di sini upgrade to super. Jika kita klik upgrade to super, maka di sini diminta untuk membayar karena memang untuk meningkatkan ke super itu memang berbayar. Tetapi kita ada cara yang tidak berbayar gitu. Nah, cara yang tidak berbayar itu yaitu dengan menggunakan referral gitu ya, Bapak Ibu. Tapi kalau referral itu sebaiknya menggunakan akun yang beneran gitu, akun yang kita gunakan gitu ya. Misalnya saya kembali ke akun saya ya. Saya logout dari akun ini, tapi saya lupa tadi ya. Ininya apa tadi? Passwordnya. Jadi saya kembali login ke akun ini ya, ke akun yang beneran akun saya, kemudian referralnya itu di mana maksudnya gitu. Referensinya ini mungkin promo ya dari pihak Quizizz itu, karena sebelumnya itu memang tidak ada Bapak Ibu yang referral itu. Nah kalau bahasa Indonesia itu merujuk, jadi rujukan itulah referensi gitu. Jadi kalau saya itu di sini, jadi tinggal diklik aja di sini yang start referring ya. Kalau di bahasa Inggris itu start referring tinggal diklik saja. Diklik saja, kemudian di copy linknya. Nah, copy linknya, kemudian kita berikan ke teman kita atau ke siapa. Misalnya ini saya berikan ke Bapak Ibu melalui chat gitu. Nah, saya berikan ke Bapak Ibu melalui chat yang
akun referral saya gitu, link dari akun saya. Nah, ketika saya memberikan itu, nah ketika Bapak Ibu membuat akun baru, maka akun itu akan menjadi super. Tapi caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu harus membuat kuis dulu. Jadi membuat kuis, kemudian memainkan sampai selesai, nah baru akan menjadi super. Jadi caranya, jika Bapak Ibu sudah mempunyai akun, maka Bapak Ibu harus logout dulu, keluar dulu, logout dulu, baru klik link yang saya bagikan di chat tadi, baru kemudian login menggunakan akun baru. Nah, baru akan menjadi super. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mereferensikan akun yang beneran Bapak Ibu punya, itu dengan cara diklik sini saja, seperti tadi saya ya, kemudian bagikan linknya kepada teman Bapak Ibu. Nah, ketika teman Bapak Ibu klik, kemudian membuat akun baru dan membuat kuis, walaupun cuma 1 atau 2 soal, nah maka Bapak Ibu akan mendapat 1 bulan gratis, dan teman Bapak Ibu itu juga akan mendapat 1 bulan gratis. Nah, supaya banyak, bagaimana supaya banyak? Nah, seperti saya kan sudah mengimbaskan, saya sudah 2 kali pengimbasan ini ya, dan pesertanya itu banyak-banyak, jadinya saya sudah mendapatkan 55 bulan. Caranya cuma seperti itu saja, dan ini tidak perlu membayar sepeser pun gitu. Nah, itu caranya. Nanti mungkin jika ada yang mau bertanya, nanti bisa kita bahas lagi ya. Caranya seperti itu. Kita ke materi pokok untuk yang hari ini dulu ya, Bapak Ibu. Kita akan membuat lesson. Dan ini adalah merupakan tugas kedua ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kalau di laptop itu di sini ada buat. Kalau menggunakan HP pun sama. Di sini ada buat, tetapi di sini tidak tampak yang tanda panah ini kalau di HP. Tanda panah ini tidak tampak, tapi klik saja buat ini karena di sini ada tanda plus ini ya. Tinggal diklik saja buat. Nah, ketika buat di sini ada kuis baru dan ada pelajaran baru. Kemarin kita sudah mempraktekkan yang kuis baru ini ya. Sekarang kita akan membuat pelajaran baru. Nah, ini pelajaran baru. Misalnya ini tentang hewan herbivora, misalnya yang mudah saja ya. Nah, kemudian setelah menulis judul materi kita, lalu kita memilih itu mata pelajaran apa seperti itu. Misalnya ini adalah IPA gitu, misalnya Science, dipilih saja, diklik saja. Jika tidak ada di sini, tinggal diklik lebih atau more, kemudian pilih. Jika tidak ada juga bisa pilih other, ini ya bisa pilih lainnya. Kemudian setelah itu tinggal klik berikutnya. Nah, di sini disediakan juga template ya Bapak Ibu, template untuk mengganti tema yang akan tampil gitu. Jadi presentasi kita itu supaya menarik gitu, tidak putih saja gitu. Ini kan tampilannya putih saja, mungkin peserta didik kita kurang tertarik ya. Maka kita bisa pilih di sini nih. Ini ada banyak pilihan. Misalnya mau pilih yang ini, yang biru atau yang ini, terserah ya. Ada yang seperti video gitu ya, gerak-gerak juga ada. Ada yang seperti matahari gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini, pilih salah satu yang Bapak Ibu suka. Misalnya saya pilih yang ungu. Nah, yang ungu ini saja. Nah, setelah itu, kemudian Bapak Ibu tinggal klik selanjutnya atau berikutnya. Nah, sudah deh, sudah jadi. Sudah jadi satu slide ya, satu slide dengan judul hewan herbivora. Nah, ini sama seperti PowerPoint ya Bapak Ibu, bisa digeser-geser, bisa diatur hurufnya dari atas ini ya, bisa di warnanya bisa diganti seperti itu ya, warnanya bisa diganti, ukuran fontnya juga bisa diganti seperti itu ya. Ini 96 bisa diganti, misalnya diganti diperkecil, misalnya seperti itu. Bisa ditarik-tarik juga ini ya, bisa diketengahkan misalnya. Tulisannya juga bisa diketengahkan dengan ini, ratakan teks, mau kiri, kanan, tengah, atau rata kanan, kiri, gitu. Bisa ya, sama seperti di PowerPoint. Kemudian untuk
fontnya, jenis fontnya juga bisa diganti Bapak Ibu. Bisa diganti di sini sesuai selera Bapak Ibu dengan tetap menyesuaikan sebuah presentasi itu ya Bapak Ibu, jangan menggunakan yang tulisan terlalu lebay gitu, keriting-keriting gitu sehingga susah dibaca. Nah, itu juga tidak bagus ya. Jadi gunakan yang mudah untuk dibaca. Kemudian di sini, nah ini juga bisa digeser-geser kalau mau digeser-geser. Ini juga ada nama kita, nama pembuatnya gitu ya. Dan biasanya ini secara default itu nama yang ada di akun kita. Jika kita tidak mau menampilkan, itu di sini bisa diedit juga. Tapi ini biarin saja, saya biarin saja ada namanya. Nah, kemudian untuk menambahkan slide baru, bagaimana ya caranya? Nah, untuk menambah slide baru, ini judul sudah jadi ya Bapak Ibu. Judulnya hewan herbivora ini sudah jadi. Kemudian kita akan menambahkan slide baru, bagaimana caranya? Tinggal di sini, di kiri bawah. Kiri bawah ini ada tambahkan slide. Nah, tinggal di sini klik saja tambahkan slide. Nah, ketika kita klik tambahkan slide, ternyata banyak ya, banyak pilihan. Ada blank slide, ada title slide, text slide, dan sebagainya. Kita coba dulu untuk yang blank slide ya Bapak Ibu. Kita coba klik blank slide. Nah, ketika kita pilih blank slide, itu kosong saja di sini dan kita tidak bisa menulis. Ngeklik di keyboard, ngeklik apapun ini nggak bisa nulis gitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak ada text box-nya, teks atau teks ya, text box-nya ya, kotak teksnya itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengetik di sini. Lalu bagaimana caranya supaya bisa mengetik? Nah, supaya bisa mengetik tentu saja kita harus menambahkan di sini ya. Ini ada add a heading, artinya kita menambahkan judul gitu. Kalau kita klik, nah seperti ini. Jadi agak besar ya fontnya, ukuran fontnya karena kita pilih yang judul. Kemudian kalau kita mau bukan judul gitu, mau menambahkan body text gitu, maka kita pilih yang add body text ya, bukan yang add the heading. Tinggal klik saja ini, klik. Nah, sudah masuk ke sini. Ini tempatnya untuk body text seperti itu. Kemudian kita bisa klikkan, misalnya kita bisa, oh ya, selain menulis langsung, kita juga bisa mengambil atau copy paste dari yang sudah disediakan ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus mengetik gitu, tidak harus, tapi kita bisa menggunakan materi yang sudah kita siapkan. Misalnya saya ini kemarin kan saya sudah ada di drive saya itu tentang Kemana ya Bu? tentang hewan herbivora ya. Jadi saya mau cari aja yang hewan herbivora. Nah, di sini saya sudah sediakan yang hewan herbivora, sehingga saya tinggal copy paste saja gitu. Supaya cepat ya Bapak Ibu, supaya tidak lama, tinggal copy. Nah, tinggal di copy, kemudian di paste aja di sini karena itu body text ya. Kita pastikan atau Ctrl V di sini. Nah, kemudian kalau di sini tidak ada judul, ya sudah dihapusnya sama seperti di PowerPoint, tinggal dinyalakan atau diklik aktif, del. Sudah. Kemudian ini materinya. Nah, supaya rapi, materi ini kita ratakan dari sini juga bisa. Rata kanan kiri misalnya ya. Nah, supaya tampak lebih rapi seperti itu. Bisa ditarik-tarik. Misalnya mau agak panjang, itu bisa ditarik-tarik yang ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan slide lagi sama seperti tadi, tinggal klik tambahkan slide. Nah, misalnya kita mau pakai slide yang text slide, itu seperti apa sih? Kita lihat kalau kita klik text slide. Nah, kalau kita klik text slide itu sudah ada template slide dari sana yang sudah ada teksnya. Jadi kita hanya mengedit saja. Ada yang 2 kolom, ada yang 1 kolom, ada yang bentuknya sudah disediakan ya Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu tidak biasa mengedit-ngedit, nanti malah bingung ya. Jadi begitu kita klik itu sudah ada tulisannya.
Nah, jika bingung sebaiknya pilih saja yang blank slide. Jadi tidak perlu mengedit, tapi tinggal menambahkan saja, menambahkan heading atau body text. Misalnya saya tambahkan heading untuk contoh yang contoh-contoh hewan herbivora misalnya. Jadi saya ambil di sini saja ya, contoh-contoh. Tinggal copy, kemudian paste di sini. Ctrl C, Ctrl V. Gitu saja ya Bapak Ibu, ini contoh-contoh hewan herbivora. Terus misalnya saya akan menambahkan body text lagi, tinggal klik yang text, body text. Nah, di sini seperti tadi sama, kita ambil contohnya misalnya sapi dan penjelasannya ya Bapak Ibu, tinggal di highlight aja di blok, kemudian bisa klik salin atau copy atau Ctrl C, kemudian ke quizzes, balik ke sini, tinggal Ctrl V atau paste ya di sini. Nah, seperti itu. Tapi misalnya saya ingin menambahkan gambar gitu. Saya tidak hanya ingin tulisan saja, tetapi saya ingin ada gambar juga. Bagaimana caranya? Oh ya, misalnya ini kita ganti warnanya ya supaya berbeda gitu. Misalnya di sini kuning. Ini kuning, kemudian ini kita atur lurus kanan misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini selera Bapak Ibu ya. Nah, untuk menambahkan gambar bagaimana? Untuk menambahkan gambar tinggal di sini Bapak Ibu, add yang media ini. Jadi kita tinggal tambahkan media. Nah, ini di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu antara akun basic dan akun super. Kalau akun basic itu tidak bisa menambahkan video dan juga menambahkan audio. Tetapi untuk akun yang super, jadi kalau akun basic hanya bisa menambahkan gambar. Kalau akun yang super itu bisa menambahkan video dan bisa menambahkan audio. Nah, di sini kita menganggap bahwa ini adalah akun basic ya Bapak Ibu. Jadi kita menambahkan gambar. Nah, untuk menambahkan gambar juga mudah saja Bapak Ibu, kita tidak perlu menggambar, tidak perlu mencari-cari dulu, tetapi kita langsung di sini aja carinya. Tidak perlu mencari-cari file di komputer gitu. Jadi tinggal di sini aja, misalnya sapi, tinggal ketikkan saja sapi, kemudian search atau cari. Nah, di sini sudah banyak disediakan sapi yang bisa kita gunakan gambarnya. Tetapi kalau untuk akun basic itu dalam sehari hanya bisa menambahkan 10 gambar ya Bapak Ibu. Jadi satu akun sehari hanya bisa menambahkan 10 gambar kalau untuk akun basic. Tapi untuk akun super itu sudah tidak ada batasan gitu. Misalnya saya pilih gambar sapi yang ini gitu. Maka tinggal diklik saja sapi yang ini. Nah, ini tampilan previewnya atau pratinjaunya. Jika kita sudah gitu, sudah ingin sapi yang ini ya sudah. Tapi kalau jika ingin yang lain gitu bisa pilih yang lain. Misalnya mau yang ini ganti gitu juga bisa. Jadi tinggal diklik saja, kemudian klik memasukkan. Tuh, klik memasukkan. Lalu, nah sudah jadi nih di sini. Tapi kok menutupi tulisan ya gitu. Nah, karena menutupi tulisan tentu saja kita harus mengecilkan gambar ini supaya tidak menutupi tulisan. Nah, caranya jangan dari kanan kiri ini ya Bapak Ibu, nanti gambarnya penyek. Kalau dari sini ditariknya dari sini itu penyek gambarnya, tidak proporsional. Maka kita harus menariknya dari ujung-ujung ini, pojok-pojokan, pojok kiri, kanan, atas, bawah itu sama saja ditarik. Nah, jadi tetap proporsional. Kalau ditariknya dari kanan kiri itu tidak proporsional ya Bapak Ibu, jadi terlihat aneh gambarnya. Kalau kita tarik dari ujungnya maka itu tetap proporsional, walaupun dia membesar mengecil tapi tetap proporsional. Kemudian bisa kita pindahkan seperti PowerPoint ya Bapak Ibu, gambarnya bisa kita pindahkan ke tempat yang kita suka. Kemudian ada lagi tombol shape. Nah, ketika kita klik tombol shape, maka kita bisa menambahkan bentuk-bentuk di sini. Misalnya bentuk bintang. Nah, bentuk bintang ini juga bisa kita tulisin Bapak Ibu. Tapi jika hanya untuk hiasan, ya sudah, hanya hiasan. Bisa kita letakkan di mana yang kita ingin tambahkan
shape ini, bentuk. Tambahkan bentuk-bentuk. Kemudian kita juga bisa menambahkan tabel, Bapak Ibu di sini. Bisa menambahkan tabel. Misalnya di slide baru ya, misalnya kita tambahkan slide baru, slide kosong saja. Kemudian kita tambahkan tabel. Maka kita tinggal klik saja tabel. Nah, ketika kita klik tabel, maka kita perlu menambahkan jumlah barisnya. Jumlah barisnya misalnya berapa tabel itu? Baris itu berarti yang ke atas, dari atas ke bawah ya Bapak Ibu, barisnya. Jadi barisnya misalnya 5. Kita tinggal menuliskan angka 5. Kemudian jumlah kolom. Kalau kolom itu yang dari kiri ke kanan. Misalnya kolomnya ada 3. Nah, maka sudah ada ini pratinjonya atau reviewnya itu seperti itu. Seperti ini ya. 5 baris, 3 kolom. Tapi ternyata kurang gitu. Kolomnya harusnya 4. Ya, tinggal diganti saja angkanya. Kolomnya 4. Nah, sudah ada pratinjonya seperti ini. Tinggal kita klik memasukkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah langsung mencoba ya. Dan sudah bisa. Nah, itu cara kalau menambahkan tabel. Tinggal ditulis saja seperti di PowerPoint. Nama, jenis hewan misalnya. Apalagi ya, jumlah misalnya ya tergantung kebutuhan Bapak Ibu mau membuat yang seperti apa. Keterangan misalnya. Nah, sudah jadi deh tabel, tinggal mungkin tambahkan judul, tabel apa begitu. Nah, kemudian selain membuat presentasi ya Bapak Ibu, membuat lesson ini, jika kita sudah selesai, misalnya kita sudah selesai nih materinya, kemudian kita juga bisa langsung menambahkan soal latihan ya. Kita bisa langsung membuat soal latihannya di sini. Jadi caranya bagaimana? Sama seperti tadi, caranya tinggal tambahkan slide. Nah, ketika tambahkan slide kan di sini bukan hanya bisa menambahkan slide saja ya, tetapi kita bisa menambahkan soal. Misalnya soal itu soal pilihan ganda. Misalnya seperti yang tadi ya, yang tadi dimainkan itu kan pilihan ganda. Ya tinggal klik saja pilihan ganda. Nah, sudah ada di sini tempat untuk kita mengetikkan pertanyaannya. Sini sudah ada. Misalnya ingin bertanya hewan berikut ini termasuk hewan, kan misalnya ini udah selesai ceritanya, materinya, jadi kita tinggal evaluasi saja ya Bapak Ibu, tinggal diketikkan di bawahnya aja, jadi ada presentasi, ada juga soalnya seperti itu. Nah, hewan berikut ini termasuk hewan herbivora misalnya, yaitu misalnya itu apa? Hewannya satu saja ya supaya cepat. Misalnya di sini kucing. Misalnya kucing, harimau, kemudian kambing, lalu singa. Nah, ketika kita sudah selesai menambahkan opsi, maka di sini itu akan nyala-nyala. Tapi seperti kemarin ya Bapak Ibu sudah yang kemarin mungkin hadir itu sudah dijelaskan bahwa di sini kita perlu menambahkan kunci jawaban seperti di Google Form ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu menambahkan kunci jawaban supaya kuisis bisa mengoreksi secara otomatis. Jadi kita tidak perlu ngoreksi lagi gitu. Lalu kalau untuk SMA ya mungkin perlu opsinya itu tidak hanya 4 tapi perlu 5 misalnya, maka kita bisa tambahkan di sini. Tinggal diklik lagi. Tambahkan misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Misalnya hewan apa lagi ya? Hewan singa, kucing. Misalnya anjing kan hewan juga. Nah, gitu kita misalnya punya 5 apa ya opsi. Nah, kita perlu tambahkan 1 jawaban yang benar supaya
Quizzes bisa mengoreksi secara langsung. Maka ini yang betul kambing ya. Maka kita tinggal klik saja. Nah, begini cara menambahkan kunci jawabannya. Tinggal diklik saja. Jika ingin lebih jawabannya itu lebih dari satu, ya, jika jawabannya lebih dari satu, maka kita harus nyalakan ini ya Bapak Ibu, nyalakan ini. Maka kita bisa menambahkan 2 misalnya. Tetapi karena kita jawabannya hanya 1, maka tidak perlu dinyalakan dan kunci jawabannya hanya 1. Dan ini adalah waktunya ya Bapak Ibu, bisa sesuaikan dengan tingkat kesulitan soal. Misalnya soalnya susah ya kasih 15 menit. Misalnya matematika harus ngitung-ngitung, itu kasih waktunya yang lama ya. Jika hanya pilihan ganda dan hanya mudah, tingkat kesulitannya itu tergolong mudah, kita bisa pilih yang cepat saja ya, misalnya 20 detik atau 10 detik seperti itu. Kemudian, nah ini sudah jadi Bapak Ibu, sudah jadi 1 soal. Kemudian untuk menambahkan soal lagi ya tinggal ditambahkan lagi seperti tadi, tambahkan slide. Nah, seperti itu, mau milih yang pilih isian. Nah, tinggal ditambahkan saja isian di sini. Kita ketik pertanyaan. Pertanyaannya di sini misalnya sebutkan 2 hewan. Ini ya, ini mengisi titik-titik ya, berarti gajah. Yang mudah aja ya, makanan gajah adalah titik-titik. Nah, misalnya kita membuat soal seperti ini dan isiannya itu isian singkat ya, maka kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ya mengoreksinya manual kalau yang tidak ada jawaban pastinya gitu, seperti di Google Form. Tetapi jika ada jawaban yang pasti, maka kita bisa memilih di sini persis gitu. Misalnya ini angka gitu ya, misalnya Indonesia merdeka pada tahun itu titik-titik gitu kan, bisa pasti kan 1945. Maka kita pilih yang persis. Jadi kita bisa isikan 1900 di sini 1945 gitu. Tetapi jika tidak persis itu kita memang harus ngoreksi manual ya kalau yang isian ini, karena kalau kita tambahkan yang mengandung kata-kata itu pun dia tidak ini ya, dia tidak sensitif, dia sensitif gitu. Jadi jika anak itu menambahkan dengan huruf kapital, ada yang huruf kecil gitu, nanti tidak dianggap benar gitu. Sehingga kalau untuk isian ini Bapak Ibu koreksinya memang manual jika jawabannya tidak hanya 1 gitu, tidak tertutup. Tapi kalau jawabannya ini kan kayak gajah gini kan, ada yang mungkin ada siswa yang menjawab makan daun, ada yang makan tumbuhan, ada yang makan rumput. Jadi berbeda-beda jawaban anak-anak. Jadi ini tidak persis, hanya bisa dikasih tanda saja ya, seperti itu. Kemudian untuk soal sudah ya, jadi hanya seperti itu saja Bapak Ibu. Untuk menambahkan slide selanjutnya, oh iya ini kan belum selesai ya, ini misalnya kata yang mengandung misalnya rumput, tuh bisa kita tambahkan di sini sebenarnya. Ini untuk untuk soal isian. Kemudian misalnya mau menambahkan gambar gitu, tinggal diklik sini saja. Nih, misalnya gambar gajah. Gajah. Tinggal seperti tadi ya, jadi mudah sekali. Tinggal diklik sini, tidak perlu menggambar, tidak perlu mencari dari komputer. Walaupun bisa ya Bapak Ibu. Jika tidak mau sudah menyiapkan dari komputer, itu bisa unggah dari komputer. Maka kita bisa tarik gambar yang sudah kita siapkan ke sini atau klik di sini, kemudian cari gambar yang sudah kita siapkan itu. Kemudian tinggal klik open.
Tapi karena kalau saya itu lebih simpel dengan mencari di Google saja gitu. Jadi tinggal diketikkan apa gambar apa yang ingin kita masukkan, kemudian klik search ini ya, cari. Nah, gambar gajah sudah ada, tinggal diklik saja. Jadi lebih simpel ya Bapak Ibu. Dan tinggal klik memasukkan seperti tadi. Ini untuk gambar di soal. Nah, sudah deh Bapak Ibu, tinggal diklik disesuaikan soalnya gitu. Gambar apapun itu bisa kita cari di Google seperti itu. Jadi hanya seperti itu ya Bapak Ibu, dan untuk tugas 2 itu ya ini. Nah, kemudian kita misalnya ini materi semua sudah selesai. Soal juga sudah, misalnya sudah sesuai yang ingin Bapak Ibu buat, misalnya 5 atau 10 soal misalnya sudah selesai. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Maka kita harus klik ini ya, klik simpan. Nah, sebelum simpan kita juga bisa membuat pengaturan di sini. Nah, pengaturan ini kita klik ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ada sampulnya. Jadi tambahkan gambar judul. Jadi di sini nanti ada sampul dari kuisis kita itu ya Bapak Ibu. Dari lesson atau pelajaran kita itu ada sampulnya. Jadi di sini kita cari saja di sini ya di Google ya. Misalnya tadi kita kan materinya tentang hewan herbivora, berarti herbivora misalnya seperti itu, tinggal kita cari. Nah, kita sesuaikan misalnya mau memilih gambar yang mana ya. Oh, ini ada yang ini aja misalnya itu. Nah, kemudian tinggal sama seperti tadi, klik memasukkan. Nah, sama seperti tadi ya untuk gambar itu tinggal di gambarnya. Nah, setelah kita memasukkan gambar, kita juga harus memilih bahasa ya Bapak Ibu. Jadi karena kita Indonesia, maka kita pilih Indonesian. Nah, kemudian setelah memilih bahasa, kita juga akan memilih kelasnya gitu. Jadi kelasnya itu apa? KG itu untuk kindergarten ya. Jadi untuk anak TK atau PAUD. Kemudian ini kelas 1, 2, 3, dan misalnya ini kelas 5, tinggal pilih aja 5. Sampai kelas berapa materi ini, misalnya sampai kelas 6 atau sampai kelas 7, atau hanya kelas 5 saja juga boleh. Tergantung materi itu, materi kelas berapa. Kemudian sebelum disimpan, di sini ada juga pilihan. Pilihan apakah ditampilkan secara publik atau private ya, private dan hanya kita sendiri atau yang kita berikan linknya gitu yang bisa dapat memainkan. Nah, kalau di set public itu maka kuis kita ini, pelajaran kita di kuisis ini bisa digunakan orang Bapak Ibu. Jadi itu memang kita sudah kesepakatan gitu ya. Dari awal kita mempublish itu kalau untuk publik berarti ini bisa dilihat semua orang dan bisa juga digunakan oleh orang lain seperti itu. Kemudian kalau private, nah ini untuk sendiri saja ya, dan bisa dibagikan linknya ke peserta didik saja gitu. Misalnya hanya murid saya yang boleh main gitu, setnya itu private. Kemudian kalau di sini saya akan set public saja ya. Jadi public. Nah, setelah itu, setelah memilih bahasa, memberikan sampulnya, memilih bahasa, maka kita tinggal klik simpan. Nah, tinggal klik simpan. Nah, setelah klik simpan, itu adalah simpan pengaturan ya Bapak Ibu. Storing. Jadi setelah klik simpan pengaturan tadi, kita masih perlu menyimpan lesson kita ini, pelajaran kita. Kita klik simpan. Nah, kita 2 kali jadinya ya, simpannya di sini. Karena tadi hanya mengatur saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah jadi nih pelajaran kita untuk hari ini. Terdiri dari 6 slide ya. Jadi ada judul, ada materinya, kemudian materi lagi, dan ada soal. Jadi Bapak Ibu nanti membuatnya seperti itu ya. Ada slide walaupun 1 atau 2, kemudian juga ada soalnya. Kalau bisa
yang bisa digunakan untuk peserta didik Bapak Ibu ya. Tetapi jika tidak bisa menggunakan uji coba saja juga boleh. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa membuat lesson ini. Nah, ini adalah untuk tugas 2 ya Bapak Ibu. Kalau bisa screenshot-nya itu yang kelihatan ada slide dan ada soalnya gitu. Tapi jika tidak boleh di slide pertama, yang penting ada tulisan slide ini ya, karena di pelajaran itu harus ada slide-nya di sini ya, bukan langsung soal, tapi ada pelajaran. Dan ini yang kita screenshot untuk tugas kedua. Nah, kemudian bagaimana cara memainkannya? Sama seperti kalau memainkan kuisis yang hanya soal saja. Jadi ini bisa dimainkan secara langsung ya. Tinggal presentasikan saja. Bisa dimainkan secara langsung. Seperti ini ya, misalnya nih contohnya. Contohnya seperti ini, bisa dimainkan secara langsung, dipresentasikan. Nah, kemudian ketika kita mau mempresentasikan, siswa kita kan harus punya juga kan, punya linknya untuk mengakses. Itu dapatnya dari mana? Itu bisa dengan 2 cara. Dengan cara peserta didik itu masuk ke joinmyquiz.com, lalu masukkan kode yang muncul ini ya Bapak Ibu, atau dengan cara si guru, misalnya kita gurunya itu kita klik ini, bagikan melalui. Jadi bagikan melalui kita klik ya Bapak. Nah, ketika bagikan melalui itu kita klik, maka kita bisa membagikan linknya ya. Yang paling mudah itu kan kita mengambil linknya. Sebenarnya ketika kita klik itu sudah tersalin linknya. Tapi jika kurang yakin bisa klik ini, salin link. Nah, maka itu sudah tercopy dan itu bisa kita bagikan ke mana saja. Misalnya saya bagikan ke chat ya Bapak Ibu. Tinggal Ctrl V saja. Nah, saya bagikan. Jadi ini link yang barusan saya buat ya, link yang pelajaran yang baru saja saya buat. Nah, jika dimainkan secara langsung seperti itu, jika ada orang bergabung, maka nanti ada pesertanya itu ada berapa gitu. Tetapi ini kan jika tidak ada yang memainkan, oh ternyata ada Bu Risa yang join, ada Bu Risa. Kemudian mungkin ada, ada Bu Sulis yang juga sudah join. Nah, jadi seperti itu. Ada Bu Erna. Nah, itu bisa kita presentasikan ya. Tetapi sebelum saya klik mulai, sebelum guru klik mulai, maka peserta atau siswa tidak bisa melihat yang presentasi kita itu. Jadi caranya bagaimana? Tinggal gurunya itu klik mulai. Nah, kita klik mulai ya. Maka tampil presentasi kita seperti ini. Nah, tampil presentasi kita. Jadi di tampilan siswa pun juga tampil presentasinya. Lalu bisa diklik ini yang sebelah kanan bawah ya Bapak Ibu, pojok kanan bawah itu ada tanda panah. Untuk slide kedua tinggal diklik saja. Ini ke slide kedua. Kan slide-nya bisa juga dihias-hiasi dengan gambar-gambar atau template sendiri juga bisa Bapak Ibu. Gambar-gambarnya ditambahin juga bisa. Kemudian bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu. Kita bisa presentasi dengan kuis ini dan bisa langsung atau bisa juga PR. Nah, ini sudah mulai soal ya. Nah, soal itu mulai suara-suaranya ya yang ada slide selanjutnya. Ini waktu untuk soal tadi sudah habis. Nah, ini soal selanjutnya. Nah, ini ternyata sudah ada leaderboard-nya. Jadi sudah ada siapa yang sudah berhasil memainkan. Seperti itu. Untuk yang dimainkan secara langsung ya Bapak Ibu, yang bukan PR. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, sudah kita akhiri, ya misalnya kita akhiri. Ya, nah maka akan tampil nih, pesertanya ada 7.
Dan yang juara satunya ternyata Bu Sulis, juara kedua Bu Reka dan Bu Risa, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat laporan. Atau jika boleh dari sini ya, laporannya itu boleh dari sini, tinggal klik lihat laporan, atau kita balik ya, balik ke beranda. Jadi bisa lihat laporan di sini atau bisa balik ke beranda kuis tadi gitu. Nah, ketika ke beranda, cara melihatnya, oh ya belum. Nanti kalau mau memberikannya tidak langsung seperti apa? Nah, kalau tidak langsung memberikannya itu bisa dengan memberikan pekerjaan rumah. Nah, kalau pekerjaan rumah ini guru tidak perlu ngawasin gitu ya. Maksudnya tidak perlu memulai startnya dan kemudian mengakhiri, itu tidak perlu. Tapi hanya memberikan link saja, maka siswa kapan saja bisa memainkan sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalnya mau dijadwalkan di Classroom, maka tinggal linknya itu kita berikan, lalu jadwalkan di Classroom, misalnya untuk besok atau untuk hari Jumat, seperti itu. Nah, di sini waktunya itu juga bisa kita custom ya Bapak Ibu, kita batasi. Kalau untuk akun, nah ini bedanya lagi. Kalau untuk akun basic itu bisanya di sini hanya 14 hari ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa lebih. Hanya batas waktunya itu 15 hari, maka nanti harus diperbarui lagi, baru bisa digunakan lagi. Tetapi kalau untuk akun yang super itu bisa memilih yang tidak ada batas waktu. Jadi bisa digunakan selamanya ya. Itu bedanya akun basic dan akun super seperti itu. Nah, kemudian dari mana hasilnya? Nah, ini yang tugas 3 ya Bapak Ibu. Tugas 3 itu carinya di sini sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu ada cari, ada kuisku, ada hasil. Nah, kita cari di sini hasil. Kita klik saja hasil. Nah, apa yang terjadi? Maka akan tampil kuisis yang sudah kita buat ya, kuisis baik pelajaran maupun kuis-kuis yang berupa soal yang sudah pernah kita gunakan seperti itu. Oh iya Bapak Ibu, dan batas untuk peserta itu baik yang super maupun yang basic itu sama saja ya. Ternyata batasnya itu hanya 500 ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang memainkan 500, maka peserta yang nomor 501 itu tidak bisa gabung. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan, misalnya pesertanya 1000, Bapak Ibu harus menyiapkan 2 soal ya. Walaupun ini bisa dibuat sama ya. Soalnya sama, tapi Bapak Ibu harus membuat 2 kuis gitu. Jika pesertanya 1000, jadi yang satu menggunakan link yang ini, yang satu menggunakan link yang lain gitu. Jadi karena batasnya itu hanya 500 peserta seperti itu. Kemudian cara mengambil hasilnya di mana? Nah, hasilnya itu di sini Bapak Ibu. Ketika kita tadi sudah klik hasil, lalu kita lihat di sini salah satu dari yang sudah kita buat dan sudah selesai dimainkan, kita klik tanda titik 3 nih, titik 3. Nah, di sini ada unduh Excel, ada ganti nama laporan, bagikan laporan, dan hapus laporan. Nah, kita klik yang unduh Excel. Kalau yang bahasa Inggris tentu saja download Excel. Nah, kita klik saja unduh Excel. Nah, kemudian, di sini sudah terunduh ya Bapak Ibu, sudah terdownload. Ada di sebelah kiri, pojok kiri bawah itu sudah ada file Excel dari unduhan atau downloadan dari kuis yang sudah selesai dimainkan. Nah, itu tinggal diklik saja, dibuka aja, atau bisa ditampilkan dulu dalam folder, misalnya namanya mau Bapak Ibu ganti, atau bisa langsung dibuka saja, tinggal diklik saja, maka kita akan tahu hasilnya tanpa harus kita koreksi, tanpa harus kita jadi kita tidak perlu koreksi, tidak perlu ini ya, sudah ada disediakan di sini. Sudah disediakan di sini. Nah, ini Excel-nya ya, kita tunggu ya, masih loading. Karena saya sambil Zoom itu kadang-kadang ini laptop saya itu
agak lama. Nah, ini apakah tampak Bapak Ibu yang Excel-nya? Bu Heri, kelihatan nggak yang Excel ini? Belum Ibu Sam. Belum ya? Berarti Belum. saya yang ke kuisis tadi. My report. Oh, ini harus di close. Yang Excel-nya ini ya. Kelihatan Bu Heri? Tidak Bu, tidak tampak. Oh, berarti saya Masih gelap, masih baik, saya orange ya. Ya. Nah, jadi ini tampak Bu Heri. Jadi ketika kita klik ini, ketika kita klik yang hasil unduhan itu seperti ini Bapak Ibu, Excel-nya gitu. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sheet 1 itu ada soal-soalnya. Jadi kelihatan soalnya. Kemudian yang betul, jawaban betul berapa, jawaban salah berapa, itu kita sudah ada di sini. Sudah bisa melihat yang nomor 1 siapa yang betul. Kemudian di sheet 2 kita bisa melihat partisipannya. Kita bisa melihat pesertanya. Nah, pesertanya itu siapa saja gitu ada di sini. Dan sudah ada skornya juga, skornya. Jadi dia betul berapa dan salah berapa itu sudah dibuat analisisnya di sini gitu. Nah, Bapak Ibu boleh screenshot nanti ya setelah selesai memainkan. Ini adalah tugas 3 ya Bapak Ibu. Boleh di screenshot yang sheet 2 ini yang partisipan, atau boleh juga jika ingin screenshot yang scene 1 atau sheet 1 ini juga boleh. Ini adalah tugas ketiga seperti itu. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu untuk membuat lesson, membuat soal kuis dan memainkan itu ternyata mudah ya Bapak Ibu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan kuis orang ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini udah buru-buru nih, udah kesiangan, belum sempat membuat kuisnya, maka kita bisa menggunakan punya orang nih. Bisa menggunakan, tinggal cari aja nih, cari. Misalnya pelajaran tentang tata surya misalnya, tata surya. Nah, tinggal kita enter saja. Nah, ternyata ada banyak sekali, ada 350.015 hasil yang ditemukan. Dan ini boleh kita gunakan ya Bapak Ibu. Ini boleh kita gunakan karena sudah dipublishnya itu secara publik seperti tadi ya. Jadi ini bisa kita gunakan. Nih, tinggal kita klik saja. Tinggal klik. Nah, kemudian kalau ini kan nama orang ya Bapak Ibu, nama Ibu Suci Latifah. Nah, supaya namanya itu menjadi nama kita, bagaimana caranya? Tinggal di sini saja, salin dan edit. Nah, salin dan edit. Nah, ketika kita klik salin dan edit, ini sudah jadi punya kita ini. Sudah jadi punya kita. Misalnya mau mengedit satu persatu, mau menghapus, misalnya ini kebanyakan nih 20 soal, saya hapus gitu, maka bisa di Ibu Sam ini ya tidak tampak. Masih Excel tampilannya Bu. Oh ya Allah. Iya. Harus ganti-ganti nih ya. Maaf. Ya. Bisa diulang dari yang ya. Jadi Bapak Ibu, selain kita bisa membuat, maka kita bisa menggunakan punya orang dan itu menjadi masuk ke kuis kita gitu ya Bapak Ibu. Tinggal di sini dicari, misalnya tadi ya tata surya. Nah, tinggal enter saja. Enter. Nah, di sini sudah ada 350.000 lebih yang membahas tentang tata surya, baik yang SD, SMP maupun SMA ya. Sudah ada. Di sini sudah ada kelasnya, ada kelas 12, kelas 7 misalnya. Kalau yang SD kelas 6 seperti itu. Kelas 5 misalnya seperti itu. Misalnya ini yang PAUD gitu. Nah, misalnya kita pilih yang ini atau misalnya yang kelas 6 ya, kita pilih yang ini. Nah, setelah kita pilih, maka ini kan nama orang, ini punya orang ya, nanti murid kita
oh itu punya orang Bu Guru gitu. Jadi supaya masuk menjadi kuis di kuis kita, maka kita ini salin dan edit ya. Kita salin dan edit, klik saja salin dan edit. Nah, ketika salin dan edit ini kita bisa mengedit baik pertanyaannya maupun sampulnya dan juga waktunya, itu bisa kita edit lagi. Jadi ini jika tidak mau mengedit apapun itu tinggal simpan saja dan sudah selesai. Jadi dalam hitungan menit saja ya Bapak Ibu itu sudah selesai, tinggal disimpan saja. Tetapi jika masih ingin mengedit soalnya, ya tentu saja kita klik edit. Nah, kalau diklik edit, nah di sini tampil soal yang seperti tadi. Terus misalnya ini salah nih, tidak ada jawaban yang benar. Kemudian sudah kita benarkan misalnya. Lalu tinggal klik simpan. Simpan untuk yang soal satu ini ya yang kita edit. Atau misalnya ini kebanyakan soalnya saya mau hapus. Hapus tinggal diklik saja ini. Hapus. Yang diklik hapus, maka hapus satu soal itu. Misalnya seperti itu. Jadi bisa kita edit. Nah, supaya sampulnya itu kelihatan beda gitu bisa kita seperti tadi di pengaturan, klik pengaturan. Nah, ini kan yang punya orang tadi. Kalau saya itu biasanya saya buang, kemudian saya cari yang beda gitu, Tata Surya. Itu ya. Kita cari saja. Nah, di sini kan sudah banyak nih Tata Surya, kita bisa pilih yang mana yang kita suka. Misalnya yang ini. Tinggal klik, kemudian memasukkan. Maka sampulnya itu jadi ini ya. Jadi ini sampulnya, kemudian bahasanya sudah betul ya, bahasa Indonesia, kelasnya sudah betul, sudah sesuai yang saya inginkan. Kemudian tampilannya juga saya mau buat public saja, tidak private. Kemudian tinggal klik simpan. Nah, lalu ini sudah jadi. Nah, judulnya juga misalnya saya mau edit gitu. Judulnya nggak mau ini, maka kita edit di sini. Sini misalnya ini harusnya judul huruf kapital di awal katanya misalnya seperti itu, atau mau mengganti judulnya gitu bisa diganti di sini. Nah, ini kita lihat sudah betul ya, science, lalu tinggal disimpan. Nah, seperti itu. Nah, itu baru disimpan pengaturan ya. Lalu kita simpan ini ya Bapak Ibu. Klik simpan yang ini, pojok kanan atas. Nah, itu sudah Tata Surya ini sudah soalnya juga soal kita ya Bapak Ibu. Sudah masuk ke kuis kita. Dan ini soalnya sudah ada semuanya. Tinggal kita berikan PR atau memulai kuis secara langsung. Jadi mudah ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu buru-buru sudah hampir terlambat. Nah, untuk membuat kuis bisa menggunakan kuis orang dan itu tidak menyalahi aturan ya karena dari kuis memang seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke kuisku. Misalnya kita lihat nih di kuisku nih sudah ada yang tadi 3 menit yang lalu. Nah, itu sudah ada. Jadi mudah ya Bapak Ibu, sangat mudah. Maka Bapak Ibu segera beraksi untuk membuat kuisnya. Mungkin untuk yang lesson ini hanya itu saja ya Bapak Ibu. Mungkin kita akan lanjutkan untuk untuk tanya jawab. Mungkin ada yang kurang jelas dari pertanyaan dari penjelasan saya tadi, maka Bapak Ibu boleh menanyakan di tanya jawab ini ya. Dan mungkin dari saya itu saja ya Bu Heri, dan mungkin waktu saya kembalikan jika ingin dilanjutkan ke tanya jawab. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Samini yang sudah menyampaikan materinya dengan begitu gamblang ya, teman-teman semua. Saya persilahkan untuk yang ingin bertanya, diberikan 2 kesempatan Bapak Ibu. Kalau yang mau tanya, diaktifkan saja mikrofonnya. Kita tunggu ya Bu Sam ya. Baik, boleh dibuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang ingin bertanya langsung. Oh iya, kalau untuk saya Bu. ada. Oh siap. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Made. Silakan Pak Made. Iya ya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Made Sutardiana dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Ya, bisa Nah, ini diaktifkan videonya, Pak? videonya, biar Tidak kelihatan apa-apa. kumisnya putih ya, Bu? Iya, biar kenalan teman-teman yang lain, Pak. Oh iya, Iya. iya. Udah kelihatan ya. Eh, ada sedikit mungkin saya tertarik sekali dengan apa yang Ibu sampaikan, tapi memang agak sayang kemarin saya tidak kebagian link, jadi hanya bisa baca Iya, maaf Pak videonya. Made, saya terlambat. Ya. Iya, hanya kemarin saya sudah membaca dan saya sudah membuat video mungkin lessonnya itu. Ya, ternyata ada sedikit mungkin kendala, Bu. Ini ternyata di tampilan itu setelah saya buat ini di judul itu kan, pembuatan judul itu di situ setelah di screenshot itu berubah. Jadi misalnya saya membuat yang seperti tadi yang saya buat adalah karakteristik dari fungsi kuadrat. Ternyata di situ tampilannya malah dirubah sendiri, fungsi karakteristik kuadra gitu. Nah ini mohon penjelasan dari Ibu, ini apa mungkin karena akun saya nggak benar atau mungkin cara saya nggak benar sehingga di situ judul-judulnya itu bisa berubah. Dan yang kedua juga spasi-spasinya itu saya ngopi ya, saya coba apa yang dijelaskan itu copy. Ternyata spasi-spasinya yang saya set di ini di slide-nya itu ini ada spasi terus angka-angka gitu ya. Nah ini bagaimana untuk menanganinya? Saya kira itu mungkin yang saya tanyakan. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang. Baik, mungkin langsung saya tanggapi ya Pak. Kalau untuk yang berubah itu, sebenarnya saya belum pernah mengalami ya Bapak, belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Mungkin Bapak belum simpan ya. Bapak sudah simpan Pak? Yang kuis Bapak atau pelajaran Bapak itu sudah disimpan Pak? Sudah saya simpan. Sudah klik sudah simpan. Saya simpan, sudah. Bahkan Bapak sedang membukanya tidak Pak? Mungkin bisa itu share screen Pak? Waduh. Tidak. Tidak apa-apa juga. Tadi udah sempat saya cobakan ke siswanya kan, saya buat materinya, kemudian sertai dengan kuisnya gitu ya. Jadi apa yang seperti Ibu tadi jelaskan, karena saya baca videonya yang di-share di GCR. Itu Bu. Jadi judulnya berubah ya Pak? Iya, jadi kata-katanya tuh berubah gitu. Jadi yang saya buat itu berubah sendiri. Sehingga mungkin jadinya lucu gitu. Jadi ada kesalahan ketik, tak cek di awalnya benar gitu. Oh, seperti ya. Mohon maaf, saya sebenarnya belum pernah mengalami seperti itu ya Pak. Jadi misalnya kuis saya itu jadi misalnya di sini di kuisku itu semua sesuai dari judul yang saya inginkan gitu. Tetapi judul ini bisa dirubah Bapak. Jadi misalnya yang mana ya? Misalnya yang ini. Misalnya ini bisa diedit lagi Pak. Misalnya kok judulnya berubah misalnya. Maka kita edit dulu sebelum kita bagikan linknya ke siswa. Tapi ya Pak, sebelum kita bagikan linknya ke siswa, ketika kita sadar bahwa judulnya berubah, kan nggak lucu juga misalnya tema 7 jadi tema 8 misalnya. Kan nggak lucu. Misalnya pas Bapak sudah masuk ke kuisku ini ya, Bapak sudah masuk ke kuisku, kemudian Bapak ternyata lihat judulnya itu tidak sama, tidak sesuai dengan yang Bapak inginkan, maka tinggal klik saja, lalu edit dulu Pak. Jangan langsung diberikan PR atau mulai kuisnya untuk dapetin linknya, tapi diedit dulu. Nah, ketika diedit itu judulnya bisa diganti ya. Jadi di sini nih judulnya ini bisa diganti. Untuk memastikan itu bisa diganti di sini judulnya. Misalnya ini kelas 6. Misalnya diganti gitu, kemudian materinya ini materinya yang other ya karena ini tema. Nah, materinya itu tinggal disimpan. Nah, setelah disimpan itu kita perlu menyimpan ini juga ya Bapak. Kemudian di pengaturannya itu juga diatur Pak.
yang nih pengaturan ini juga memberikan sampul nih dari sini. Misalnya sampulnya itu tema, misalnya mau kita ganti. Nah, bisa dari internet. Misalnya ini ya, kita ambil yang ini, misalnya tinggal memasukkan. Nah, kan sampulnya juga sudah kita edit, lalu bahasanya, kemudian kelasnya, lalu visibility-nya, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kita perlu simpan lagi yang ini Pak, yang ke pojok kanan atas, simpan. Nah, lalu, ini sudah ganti Pak, jadi tema 7 kelas 6. Selama ini saya demikian Pak, jadi belum pernah tidak sesuai dengan keinginan saya gitu judulnya. Jadi judulnya itu selalu sama sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu kalau yang selama ini saya gunakan Pak. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa coba lagi ya Pak untuk mencoba mengganti judulnya gitu Pak. Mungkin bisa Bapak coba diganti judulnya, apakah berubah sesuai yang Bapak inginkan atau berubah lagi sendiri gitu. Karena selama ini saya tidak pernah berubah sendiri gitu Pak. Seperti itu. Apakah sudah menjawab Pak, Bapak? Bagaimana Pak Made? Oh iya ya. Sudah terjawab. Jadi maksudnya begini Bu, maaf ini agak saya seneng nih Ya, boleh, karena boleh. Iya Bu, Samini maaf ini, Siap, orang tua ini suka ngeyel biasanya. Enggak apa-apa. Jadi setelah itu kan saya kembali lihat ke kuisku. Ternyata di kuisku tulisannya masih utuh, jadi masih benar gitu, masih apa yang tertulis di situ. Tapi begitu di tampilannya, dimainkannya beda judulnya. Jadi ini yang saya langka ini Bu Sam belum pernah ketemu. Mohon maaf ya Pak. Iya ya, saya kira itu mungkin Bu permasalahannya. Jadi setelah dilihat di aslinya kuisku itu, saya kira apa itu yang saya salah ketik gitu. Ternyata memang beda gitu. Itu mungkin Bu. Maaf sebelumnya. Terima kasih jawabannya. Baik Pak, saya catat ya Pak. Nanti insya Allah saya hubungilah. Bapak bisa nanti japri saya atau Bu Heri ya. Misalnya masih mengalami seperti itu ya Pak. Mungkin saya bisa tanyakan ke pihak kuisis atau ke mentor saya, mungkin ada seperti itu gitu, karena saya memang belum pernah mengalami seperti itu ya Pak, jadi nanti bisa kami tanyakan. Untuk sekarang ini kami catat dulu ya Pak Made, mohon maaf. Iya Bu, terima kasih. Baik. Iya. Terima kasih Pak Made. Mungkin satu orang lagi bisa ya Ibu ya? Ya boleh. Masih ada 10 menit ya. Sampai, ya. Satu orang lagi Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya. Boleh. Kita tunggu teman-teman. Oh, ada di chat ada yang bertanya tidak? Iya. Tidak ada di chat Ibu sambil penunggu. Yang di chat ada yang tentang lesson Bu. Di lesson kalau sudah kita gunakan ke siswa, apakah masih bisa digunakan kembali seperti itu pertanyaan. Seperti itu. Jadi untuk lesson ini masih bisa digunakan ya. Jadi walaupun misalnya tadinya sudah kita gunakan, tapi kalau untuk akun basic itu memang hanya 14 hari ya. Setelah 14 hari itu maka kita harus edit lagi Bapak Ibu waktunya. Jadi untuk menggunakan lagi jika itu sudah lebih dari 14 hari kita edit lagi waktunya gitu. Kita set ke waktu yang akan datang 14 hari ke depan seperti itu. Tapi saya harapkan Bapak Ibu di sini sudah punya akun super semua ya. Jadi untuk mereferensikan, jadi caranya misalnya Bapak Ibu membuat akun baru kemudian yang mendapat akun super itu yang akun bukan yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu tinggal mereferensikan yang akun Bapak Ibu seperti contoh yang saya sampaikan tadi ya. Jadi mereferensikan ke teman-teman lain, nanti Bapak Ibu dapat super gitu. Tapi jika tidak pun sebenarnya tidak terlalu jauh ya ini bedanya gitu. Kalau super itu hanya dia memang waktunya itu bisa tidak terbatas dan bisa memasukkan video dan audio seperti itu Bapak Ibu. Kalau basic juga sudah bagus sebenarnya. Mungkin itu apakah sudah menjawab? Mudah-mudahan menjawab.
Ya, terima kasih Bu Samini. Demikian Ibu Nurul Ekawati pertanyaannya tadi. Jadi masih bisa digunakan kembali ya. Kemudian untuk ada satu lagi Bu Sam. Ya, siap. Dari Ibu Titik Rubiati. Setelah soal selesai, gimana untuk mendapatkan link yang mana Bu? Gitu. Setelah soal selesai, gimana untuk mendapatkan link yang maksudnya gimana? Setelah soal selesai, maksudnya untuk melihat hasilnya. Oh, mungkin maksudnya link soalnya itu mungkin yang akan dibagikan seperti itu. Di mana letak linknya? Oh, maksudnya sudah selesai membuat gitu ya? Sudah selesai membuat lesson atau kuisnya gitu ya, ya Bu? Jadi, iya Bu. Ya, saya coba presentasikan ya. Jadi misalnya ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kemudian kalau mau membagikan linknya itu di sini saja Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bukan di halaman ini, misalnya di kuisku. Jadi semua yang sudah selesai, sudah disimpan itu ada di sini di kuisku. Nah di sini ya ada di kuisku. Nah, kalau yang belum tersimpan itu statusnya masih draft. Ini berarti belum disimpan ini. Jadi kalau yang sudah disimpan itu seperti ini. Sudah bisa diklik, tidak ada kata-kata draft. Jadi ini bisa, itu bisa. Jadi misalnya ini yang tadi tinggal diklik saja dari kuisku, diklik kuisnya. Lalu untuk membagikan itu bukan yang bagikan ini ya Bapak Ibu. Kalau yang bagikan ini itu untuk mengedit atau untuk melihat pembuatan materinya ya untuk sesama guru misalnya. Tetapi kalau untuk siswa itu yang ini nih. Misalnya tidak ingin dimainkan secara langsung, maka diberikan PR. Jadi berikan pekerjaan rumah, diklik. Kalau akun basic ini 14 hari ya batas waktunya gitu Bu. Tapi tinggal pilih jangan hari ini, tentu saja misalnya 2 minggu lagi seperti itu. Nah kemudian tinggal klik saja lanjutkan jika tidak ingin men-setting yang lain-lain. Kalau mau mengatur yang lain-lain itu bisa diatur. Tunjukkan papan peringkat, pilihan jawaban diacak, musiknya dinyalakan atau tidak, itu bisa diatur juga. Nah tinggal klik lanjutkan. Tidak diatur-atur pun juga tidak apa-apa, tinggal klik lanjutkan. Nah, ketika sudah klik lanjutkan, kalau untuk lesson itu biasanya lanjutkan ya. Kalau untuk untuk kuis saja itu biasanya tugaskan. Jadi linknya di sini Bapak Ibu. Linknya di sini tinggal kita salin. Tinggal diklik aja ini, salin link. Nah, ini yang diberikan ke siswa atau ke peserta didik kita seperti itu. Apakah jelas? Pak kemarin berapa lama di sana? Di Medan. Ya. Demikian Ibu Titik Rubiati tadi ya. Oh, ini satu ada lagi Ibu. Waktu kita tinggal 4 menit. Ya. Mudah-mudahan ini bisa singkat saja. Kuisis bisa dipakai untuk maksimal pemakaian berapa siswa Ibu? Seperti itu dari Ibu Ani Rahmawati. Itu ternyata memang terbatas ya Bapak Ibu, jadi 500 peserta ya. Jadi kalau untuk satu kuis itu terbatas hanya 500 peserta. Jadi misalnya Bapak Ibu mengimbaskan ke orang lain, mengadakan pelatihan itu pesertanya lebih dari 500, itu mengantisipasinya membuat 2 link ya Bapak Ibu. Jadi buat kuis yang sama itu membuat 2 gitu, tapi kuisnya sama. Kemudian Bapak Ibu share linknya itu nanti yang sebagian 500 orang ini, selebihnya link yang ini, seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk satu kuis itu terbatas hanya 500. Ini itu Bu Heri. Demikian Bu Ani ya jawabannya, jadi bisa dipakai. Nggak bisa panjang ya? 500 peserta didik seperti itu ya. Iya. Terima kasih Bu Samini. Waktu kita lumayan ini. Iya. Absen belum saya itu. Iya, nanti kita share di akhir juga nggak apa-apa. Ya. Demikian Bapak Ibu, kita bisa akhiri ya, mungkin satu statement dari Ibu buat semangat teman-teman kita Bu. Iya.
Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas mungkin dalam penjelasan ini. Selanjutnya silakan Bapak Ibu hubungi saya atau Bu Heri atau Japri atau di grup WA itu jika ada kesulitan. Jadi karena sertifikatnya juga 32 jam ya Bapak Ibu, jadi tidak hanya saat pertemuan ini saja. Jadi kami masih mendampingi Bapak Ibu mengerjakan tugas secara mandiri gitu. Walaupun sebenarnya tugas sudah selesai ya Bu Eri, jadi tidak membawa PR pulang ya, karena cuma screenshot akun sudah, kemudian screenshot lesson tadi juga sudah, kemudian screenshot yang hasilnya yang tadi saya tampilkan itu juga sudah. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan tugas dengan baik sehingga semua mendapat sertifikat yang 32 jam ini. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu tentu saja kita juga bisa memanfaatkan kuisis ini untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu. Jadi jangan lemah, jangan kurang semangat. Jadi tetap semangat, imbaskan minimal ke siswa kita. Jadi minimal kita gunakan di kelas kita. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu Heri dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Ibu Samini. Apresiasi buat beliau yang hebat dan rendah hati. Wah. Ibu Samini dari Jakarta. Sampai di sini teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita untuk Zoom berakhir. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa foto bareng dulu ya. Kita foto dulu. Silakan dibuka kameranya. Nanti saya ambilkan gambar. Sambil menunggu, silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada 3 slide ya Bapak Ibu. Untuk batas waktu pengumpulan Bu Heri ada yang bertanya. Batas waktu pengumpulan karena kita harus lapor, kita harus melaporkan ini, jadi berarti akhir Februari ini harus sudah dilaporkan ya. Berarti tanggal berapa Bu Heri akhir pengumpulan tugas? 25 atau 22 boleh, agak longgar ya. Agak lamaan nggak apa-apa. Ini kayaknya lagi mau ujian. Ya, jadi batas akhirnya boleh tanggal 25 ya Bapak Ibu. Jadi masih ada waktu longgar. Dan untuk soal itu sudah saya contohkan juga, saya berikan contohnya. Jadi Bapak Ibu pasti bisa menyelesaikan. Insya Allah pasti bisa. Gitu. Ya. Nah, kita foto ya. Terima kasih. Ya, kita foto dulu Bapak Ibu ya. Di slide pertama. Yuk. 1, 2, senyum terindah. Oke. Ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita ke slide terakhir. Oh, masih ada ya. 1, 2, 3. Masih banyak Ibu, tapi ini ada yang close juga. Oke, terima kasih. Sudah semua ini. Saya selaku moderator pada kegiatan siang ini, mohon maaf bila ada kekurangan, banyak kekurangan yang jelas ya. Kita sama-sama berbagi. Terima kasih juga untuk Ibu ini. Mohon maaf Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan nanti kita bisa di grup WA. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Boleh live, silakan. Boleh live ya Bapak Ibu. Banget ya. Terima kasih Bu Heri. Mungkin mau ngambil foto dulu, nggak apa-apa juga. Terima kasih Bu Heri sudah. Oh iya belum saya.